Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Medi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Perayaan ulang tahun DPR RI kali ini dipenuhi perjuangan mengingat DPR berperan penting dalam penanggulangan COVID-19 bersama pemerintah. DPR berperan, masyarakat bekerja sama, tertib mencegah penularan COVID-19 dan bergotong royong saling membantu satu sama lain untuk penanggulangan dampak COVID-19. Ditemui sebelum rapat paripurna ulang tahun DPR RI ke-75 di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ihsan Yunus mengungkapkan dirinya berharap di usia DPR ke-75 tahun, DPR akan lebih mampu mengakomodasi aspirasi konstituen. Di tengah pandemi COVID-19, DPR harus tetap melakukan tugas dan fungsinya, beradaptasi dengan kenormalan baru dan mematuhi protokol kesehatan. Ihsan Yunus meminta masyarakat mendukung kinerja DPR dan memberikan kritik yang membangun dengan mengikuti perkembangan kerja tugas DPR melalui media massa yang terpercaya. DPR bisa melaksanakan tugasnya, fungsinya, fungsi monitoring, budgeting, dan juga legislasi dengan baik. DPR bisa semakin maju, semakin baik, dan mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Ditemui secara terpisah, anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengungkapkan, dinamika berpolitik di DPR selama 75 tahun terus bergulir. Sistem demokrasi di parlemen harus tetap terjaga demi menyalurkan aspirasi konstituen pada pemerintah. Hermanto pun mendorong DPR terus melaju menjadi parlemen modern yang terbuka dan demokratis. Penyelenggaraan sidang-sidang di DPR kedepannya tentu lebih bersifat demokratis dan bisa dimanage secara memiliki prinsip-prinsip good governance. Amita dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong peningkatan kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan antisipasi bencana. Temui dalam rapat dengan Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan PLT Kepala BPWS di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 5 DPR RI Iis Edi Prabowo mengatakan peran BMKG tidak hanya menganalisis cuaca, namun BMKG diharapkan dapat memberi edukasi kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam, sehingga dukungan anggaran yang diberikan untuk BMKG dapat membawa pengaruh baik untuk kehidupan masyarakat. Mengenai anggaran apa saja yang sudah diimplementasikan berupa fasilitas dan lain-lain itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, selama ini ya memang pasti ada yang dirasakan tapi tidak signifikan gitu. Jadi tadi segala macam fasilitas ini itu sudah ada ini dan lain sebagainya. Iis berharap BMKG dapat memaksimalkan perannya dalam kehidupan masyarakat terkait dengan iklim, cuaca, dan terjadinya gempa tektonik sesuai dengan perintah undang-undang agar masyarakat dapat hidup lebih nyaman. Ada undang-undang yang mengatakan bahwa mereka itu memiliki sesuatu yang strategis yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor. Nah, itu harusnya betul-betul diimplementasikan. Jadi berupa apa? Nah, informasi itu hal-hal fasilitas yang dibangun di negara kita ini gitu kan, semestinya BMKG punya wewenang untuk memberikan informasi apakah itu layak atau tidak. Panji dan Temi, TVR Parlemen, laporkan. Untuk mempercepat pembangunan Institut Teknologi Kesehatan di Papua, anggota Komisi 9 DPR RI Mesah Mirin akan memfasilitasi kerjasama dengan Universitas Indonesia. Dilakukan untuk mempercepat pembangunan Poltekkes Jayapura menjadi Institut Teknologi Kesehatan. Mesah Mirin menyampaikan, pada tahap pertama akan dibuat perjanjian kerjasama antara Universitas Indonesia dengan BPPSDM Kementerian Kesehatan dan aturan turunan dalam menyusun preview serta finalisasi naskah akademik, sehingga pembuatan naskah akademik dapat segera dilakukan. 9 meminta rektor dan jajarannya Universitas Indonesia untuk menolong dan membantu kami untuk naskah akademiknya mempercepat sehingga bisa Institut Teknologi Kesehatan ini kita bisa mengajukan ke ITKI agar supaya bisa ini pembentukan ITKI, Institut Teknologi Kesehatan Papua segera.
Kepala Subbidang Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Fitria mengatakan pihaknya juga akan memfasilitasi kerjasama dengan Universitas Indonesia. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung Poltekkes Jayapura untuk menjadi Institut Teknologi Kesehatan. Badan PPSDM sebagai pembina teknis Politeknik Kesehatan Jayapura itu mendukung untuk terbentuknya Institut Kesehatan di Papua. Dan ini kita memfasilitasi untuk kerjasama dengan UI. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari pertumbuhan ekonomi 2021 diprediksi terjaga setelah jeda berikut. Anggota Komisi 9 DPR menekankan program bantuan langsung tunai bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah harus tepat sasaran dan menerapkan prinsip keadilan bagi masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI menekankan program bantuan langsung tunai bagi pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah harus tepat sasaran dan menerapkan prinsip keadilan bagi masyarakat. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Neti Prasetyani mengatakan bantuan dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19 tentunya sangat dibutuhkan masyarakat termasuk pekerja, bahkan yang sudah dirumahkan maupun di PHK. Pemerintah harus bisa cermat membuat program bantuan terhadap pekerja agar tidak membuat disparitas di kalangan masyarakat. Karena ini kan akan menjadi konflik horizontal. Tadi saya sebutkan sengkarut bansos yang 8 skema itu saja sudah menyisakan masalah kan sampai hari ini. Padahal itu verifikasinya berjenjang dari RT, RW, Lurah, atau KUU, Kades sampai ke atas. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan pemerintah harus bisa mengalokasikan anggaran program yang ada saat ini secara adil kepada seluruh masyarakat. Pemerintah sebaiknya belajar dari kesalahan belum maksimalnya penyerapan kartu prakerja sampai saat ini. Karena ini anggarannya besar loh, 37 triliun ini kan bukan angka yang sedikit ya, 37,8 triliun besar sekali. Nah, kemudian ada kemarin yang kartu prakerja. Kartu prakerja itu agak mirip juga dengan ini. Itu kan kartu prakerja juga itu lebih banyak diperuntukkan pada mereka yang juga bekerja secara formal. Itu kelihatannya tidak sampai menyentuh semua aspek kelompok masyarakat kita, dan padahal anggarannya besar sampai 20 triliun. Nah ini tadi mungkin hal-hal yang perlu dikritisi. Nadia dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong target jaringan 4G yang dicanangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa tersedia di seluruh desa dan kelurahan agar sistem digitalisasi bisa terwujud merata secara nasional. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Mukhlis Bahri mengatakan, sebagai bangsa yang besar dengan wilayah yang luas, pemerintah harus bisa mempersiapkan infrastruktur telekomunikasi yang memadai bagi masyarakat, agar akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dari digital atau internet tidak sulit. Kemajuan teknologi sangat dibutuhkan, sehingga Kemenkominfo harus serius melakukan percepatan transformasi digital secara nasional. Mau tidak mau, teknologi ini kita harus mengikuti kemajuan teknologi ini. Nah, inilah menunjukkan bahwa negara kita adalah sudah sejajar juga dengan bangsa-bangsa lain, negara-negara yang lain. Nah, minimal tahun 2022. Anggota Komisi 1 DPR RI Mukhlis Bahri menambahkan, saat ini kualitas sinyal yang kuat dan stabil sangat dibutuhkan masyarakat di seluruh Indonesia. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring. Pemerintah harus membuat program kerjasama dengan seluruh provider telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas sinyal, serta membuat kebijakan subsidi untuk meringankan beban masyarakat. Kebutuhan internet ini atau jaringan 4G 4 ini bukan hanya untuk masyarakat perkotaan saja, tapi sudah merambah ke masyarakat pedesaan, daerah pedalaman pun juga semuanya sudah membutuhkan ini. Mario dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan.
DPR RI mendorong evaluasi Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan wabah COVID-19 dengan memaksimalkan kinerja dan koordinasi tim satuan tugas di sejumlah daerah. Ditemui usai forum legislasi di gedung DPR RI Jakarta, anggota DPR RI Andi Akmal mengatakan mengutamakan masalah kesehatan dengan berupaya melakukan proses tracking dan pemetaan terhadap potensi adanya klaster baru pasien COVID-19. Penyerapan anggaran dan konsumsi belanja rumah tangga juga harus didorong oleh pemerintah sehingga mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Tracingnya dan pengujiannya diperbanyak. Anggaran kesehatan kita ini kan 87 triliun ya. Ini digunakanlah untuk mengetes ya orang-orang kalau perlu yang punya potensi itu dites sehingga bisa diklasterkan gitu ya sehingga ini tidak menular cepat gitu kan. Andi Akmal berharap pencegahan penyebaran wabah COVID-19 ke depannya dapat ditangani dengan strategi dan kebijakan yang efisien serta mampu meyakinkan publik bahwa kenaikan kasus yang semakin meningkat bisa diatasi dengan pola hidup sehat dan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Kurva ini kan semakin lama semakin bertambah terus. Artinya kan orang yang terpapar COVID itu semakin banyak. Di sisi lain memang ada yang sembuh tapi tingkat penularannya yang bahaya. Karena ini kan menyebabkan masyarakat itu menahan untuk untuk spending gitu loh, untuk keluar rumah, untuk belanja gitu kan. Sehingga tidak terjadi penyerapan produksi oleh rumah tangga gitu kan. Jadi kita melihat bahwa penanganan kesehatan ini kita berharap ada langkah-langkah yang meyakinkan publik. Ajib Caniago dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 9 mendorong pemerintah memberikan dukungan penuh bagi produksi obat dan vaksin corona dalam negeri karena saat ini telah banyak lembaga dan instansi yang melakukan penelitian. Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan berbagai lembaga penelitian dan universitas, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan hasil penelitian obat dan vaksin corona dari berbagai instansi akan terbuang sia-sia jika pemerintah tidak memberikan anggaran untuk produksi. Dan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi obat dan vaksin dunia akibat tidak mampu memproduksi obat dan vaksin sendiri. Ilmu kan sama, ilmu penemuan obat, ilmu penemuan vaksin itu kan dimanapun sama. Tapi bagaimana tinggal daya dukung anggaran ini yang paling membedakan. Kalau di luar negeri begitu banyak kuatnya anggaran yang mengalir untuk penelitian, sedangkan kita terbatas. Untuk itu kita dorong pemerintah untuk memberikan satu porsi yang cukup untuk penelitian penemuan vaksin maupun penemuan obat begitu. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Darul Siska, mendorong agar nantinya seluruh instansi kesehatan di Indonesia lebih memilih obat dan vaksin corona buatan dalam negeri dibandingkan impor. Darul Siska juga mengapresiasi berbagai lembaga penelitian dan universitas yang telah melakukan penelitian-penelitian obat dan vaksin corona. Banyak riset-riset yang dilakukan di bidang obat, di bidang alat kesehatan, tetapi kemudian tidak dibeli oleh lembaga-lembaga kesehatan kita. Nah, ini satu soal. Jadi ada tantangan bagi kita sebagai bangsa untuk mencintai produksi dalam negeri kita sendiri. Nur Fuad dan Dodi Muharam, TVR Parlemen, laporkan. DPR tak setuju dengan jual beli pulau di pihak investor asing. Mengingat pulau tersebut termasuk tumpah darah Indonesia yang harus dijaga keutuhannya. Ditemui saat rapat paripurna persidangan pertama tahun 2020-2021 di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin berpendapat pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya boleh dibeli oleh warga negara Indonesia dan tak boleh diperjualbelikan kepada pihak investor asing. Untuk itu, Syafruddin akan mempertanyakan perihal penjualan pulau di Buton kepada Menteri KKP Edi Prabowo, mengingat isu tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat. Ini harus benar-benar tidak boleh terjadi lah gitu.
Kita melihat atau kita mendengar beberapa waktu yang lalu ada orang asing yang menjual yang ada di Indonesia, ini kan lucu sekali. Nah, saya tetap meminta kepada pemerintah untuk melihat ini sebagai suatu tindakan yang tidak bagus. Kalau memang benar, saya minta dijelaskan, ya, dijelaskan apa sih alasannya dan apa dampaknya. Menurut Safrudin, mengelola pulau telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, di mana sertifikat kepemilikan dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, dan sementara kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya berada di wilayah pengelolaan perairan di sekitar pulau tersebut. Undang-undang mengatakan bahwa seluruh tumpah darah Indonesia itu di bawah naungan kita semua dan harus tanggung jawab kita semua. Dan kalaupun itu terjadi, benar-benar ini menjadi suatu tindakan yang tidak baik gitu. Bukan contoh yang baik, apalagi dilakukan oleh oknum dari negara atau orang lain gitu. Habibie Mahabah dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait dengan meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang meninggal, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap penanganan dan perlakuan terhadap dokter-dokter yang bekerja, salah satunya dengan mengevaluasi jam kerja. Setidaknya tercatat sudah 100 orang dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 di tanah air. Ini menunjukkan bahwa COVID-19 merupakan tantangan yang cukup berat yang harus dihadapi oleh pemerintah. Anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Karyasa mengatakan, jam kerja para dokter harus diperhatikan, jangan sampai mereka yang bertugas di garda terdepan terbebani jam kerja yang berat, sehingga bisa berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Di sisi lain, para tenaga medis juga harus dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan yang memadai seperti APD yang lengkap. 100 ini kan ketika yang mereka sudah terdiagnosis, tapi kalau tenaga medis kedokteran itu sebagian besar karena mereka adalah tenaga medis, tentu mereka sudah melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat, Anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Karyasa menambahkan, pemerintah harus melihat kondisi kebugaran dan kesehatan para dokter yang bertugas. Karena itu jam kerjanya perlu dievaluasi. Ini tentu harus sudah dipikirkan oleh pemerintah dan kami juga Komisi 9 memikirkan juga baik menyangkut tunjangan kepada tenaga medis dan juga nanti harus disiapkan juga mereka itu tidak terlalu jam kerjanya juga harus diatur karena salah satu juga penyebab ini jam kerjanya berlebihan sehingga mereka kecapekan sehingga ini juga salah satu penyebab meninggalnya sampai 100 orang dokter. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Medi Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.